Selamat sore para pemirsa sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saya Tony Lamsir hadir lagi dalam acara Ada Pandangan Tony. Dan kali ini Tony kedatangan tamu yang sangat spesial jauh-jauh dari Indonesia ke Taiwan untuk ikut serta dalam sebuah pameran. Tapi tidak memamerkan. Nah, inilah. Oke, kita sambut kedatangan Ibu Ita Sembiring. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Ton. Lama banget belum udah nggak ketemu lama ya. Terakhir. Kalau tidak salah sebelum COVID loh. Oh ya, jauh sebelum COVID. Jauh sebelum COVID ya, Waktu kalau demikian Tony ya. jadi artis. Waduh, satu hari. Harus dadakan satu hari. Tapi kenapa sih Ibu Ita sekarang ada di Taiwan? Dan Ibu Ita ini, Tony singgung dulu ya, seorang sutradara, penulis, kemudian juga novelis, sekarang bahkan mencakup marketing untuk Rus Animation. Iya. Ibu ngapain ke Taiwan gitu loh? Jadi sebetulnya selain kangen sama Tony, ini anak lagi ngapain ya di sini, nggak ada beritanya. Tapi juga kedatangan saya ke sini itu bersama teman-teman dari Ainaki Indonesia, Asosiasi Industri Animasi Indonesia. Jadi di sini ada pameran DNG ya katanya. Design Giftionary. Yes, ada di WTC. Di World Trade Center di Hall 1 ya. Kalau tidak salah itu kan jualan souvenir. Ya. Memamerkan souvenir. Kemudian apa hubungannya nih sama Bu Ita? Itu yang bikin Tony tuh sampai sekarang tuh masih belum ngeh gitu loh. Kenapa gitu Iya. ya? Orang Kalau Ibu animasi. Ita datang karena film, oke. Ibu datang karena tulisan, oke. Ini Tiba-tiba apa mau jadi importir, eksportir? Bener. Oh enggak. Kita tetap di industri kreatif, tapi semisal gini nih, sebagai CMO dari Rus Animation dan anggota dari Ainaki juga studionya kami, itu kan kita punya mini seri anak-anak. Ya. Ada IP karakter kita namanya Wakakibo Kids. Wakakibo. Ya, udah tayang di Mentari TV di Indonesia. Ada 3 season di sana. Nah, jadi relate-nya ke kemana? Kan kalau film itu kita juga bikin merchandise. Oke. Terus kayaknya ini surganya nih hari berapa hari tuh? 16 ada 17 sampai 17, 20. Ya, sampai besok gitu. Jadi setiap hari kita tuh ke sana bersama teman-teman Ainaki juga. Masing-masing punya kepentingan lah. Ada yang dari bagian internasionalnya, membuka kerjasama dengan orang-orang di sini. Intinya gitu. mencari peluang ya. Yes, mencari peluang kolaborasi. Benar, Ya. luar biasa. Sedikit tentang Design Giftionary Taiwan 2025 digelar di World Trade Center dengan peserta 299 dan 427 booth. Terbagi menjadi 4 tema utama, Design and Novelty, Customized, Eco-Friendly, dan juga Smart Innovation Solution. Mungkin ini kali ya, nomor 4 kali. Dan juga eco-friendly juga sih ya, customized Iya. juga, Iya, desain betul. juga ada. Iya. Tony ada sedikit karena dikasih oleh Bu Ita ya, kenang-kenangan souvenir Wakakibo-nya ada 4 kalau tidak salah. Nanti bisa dibagikan kepada para pendengar sekalian yang ikut dalam acara hari ini ataupun juga ya yang memberikan masukan ya kan. Betul. Benar. Kasih masukan, pertanyaan, mau ngasih modal buat produksi Juga boleh. Sebentar, kalau mau ngasih masukan dan nanya bahasa Indonesia kan ya? Ya pasti ya karena di Oke. sini kan nggak RTI. Oke, baik. Sekilas tentang Ibu Ita Sembiring sendiri ya. Tony bertemu dengan Ibu Ita itu kurang lebih sekitar tahun 2015, 16, 17 deh ya. 6 antara 15 ke 16 kayaknya. Oke, antara 15 dan ke 16 berarti sudah Lama 10 tahun ya. Oke. Wow, luar biasa. Dan Tony nggak berubah. Dan uniknya kita sempat di dalam satu platform, dalam satu buku Iya. yang nulisnya rame-rame. Ya. Oke. Oh ya, betul Benar kan? sekali lewat IPSA ya. Lewat Oke. IPSA. Jadi inilah kolaborasi yang terjalin walaupun kita jauh. Ibu Itanya ada di Indonesia dan Tony-nya ada di Taiwan, tapi kerjasamanya loh. Iya, udah Indonesia di Kudus lagi, di Jawa Tengah kan, Ya. ada di Kudus. Dan walaupun jauh, dan saya juga ada di kota kecil, Tony ada di negara lain, kita tetap berkolaborasi. Benar, bahkan waktu COVID juga kita bikin ini ya, Zoom meeting ya. Ya, betul. Ya, aku pakai topi. Jadi itulah istilahnya walaupun jauh dari negeri sendiri, tetapi hubungan dan juga ini loh tali kasihnya itu
tetap ada ya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini Tony akan membahas banyak tentang Wakakibo nih. Ya. Karena Ibu Ita Sembiring ini kan sekarang kan menjadi CMO-nya, ya, Ya. Chief of Marketing Officer Di Rus Animation. di Rus Animation. Nah, boleh nggak Ibu Ita untuk menjelaskan sekilas tentang Rus Animation terlebih dahulu? Oke. Jadi kita itu di Kudus ada SMK Vocational School. SMK namanya Rus. Bacanya Rus, bukan Bahasanya Ras Rus, ya. oke. Karena itu dari kata Raden Umar Said. Waduh, Iya, keren ya. Iya, banyak yang oh SMK Rush gitu. Rush, Nah, oke. ini Rus Raden Umar Said. Lalu ada teaching factory-nya, itulah Rus Animation, di mana anak-anak ini bersekolah waktu dia kelas 10 di awal masuk. Uh-huh. Kalau ngomongin 10, 11, 12 tuh agak bingung kan. Kita Bingung. kan 1, 2, 3. Iya. Oke, kelas 10 mereka tuh belajar secara umum dulu. Kelas 11 mereka itu praktek kerja lapangan, internship, itu langsung di studio Rus Animation. Oh, sudah ada Factory studionya tadi. juga? Yes. Wow. Nah, di bagian studio itulah aku berada di sana gitu. Oke. Ini kapan nih Bu Ibu berada di sana? Menetapnya itu udah nanti Juli tahun ketiga, tapi udah hampir on off gitu ya. Maksudnya dulu masih hampir 5 atau 6 tahun juga udah terlibat di sekolah ini dan teaching factory ini, tapi 3 tahun pertama dulu itu masih pulang pergi. Iya. Jakarta Kudus. Lalu 3 tahun yang lalu aku pikir kayaknya panggilan aku, jiwa aku ada di sana, jadi mulai menetap di sana. Ini merupakan sebuah panggilan dan juga proyek sosial yang berhubungan dengan anak-anak serta pendidikan yang selama ini digeluti oleh Ibu Ita. Tony sendiri kan sempat bermain dalam salah satu film yang dibuat disutradarai oleh Bu Ita Sembiring, yaitu Seeking Soulmate. Walaupun sekilas ya, tapi ternyata banyak juga ya yang nonton. Tahu kan? Ya, itulah kenapa Tony bisa bertemu dengan Ibu Ita Sembiring, dan di balik Seeking Soulmate itu ternyata banyak juga ya orang-orang yang ternama dan juga keren-keren gitu loh. Itu Iya. pertama kali loh saya main film. Iya, dan itu kan kamu cuma lewat kan? Iya. Kita syuting di Communicating Academy, Tony lewat mau ketemu seseorang, ketemu teman kita juga. Last minute aku kekurangan pemain, terus ini ada orang lewat. Tapi toh hasilnya kan bagus. Iya. Gak pakai latihan, skripnya dikasih dadakan. Kamu tuh berantem Iya, kan? berantem. Gak pakai omong-omong ya, oke. Jadi berantem aja terus dimarahin, tapi ada juga sih ya istilahnya, karena kan peran saya adalah seorang suami, kemudian ribut sama istrinya. Pacar. Pacar, tapi terus ribut kan ya. Iya. Jadi akhirnya ya, mengapa harus Seeking Soulmate gitu. Oke, setelah itu Tony dan Ibu Ita sibuk masing-masing, dan dipertemukan lagi pada saat ada COVID. Yes. Ya, di dalam sebuah Zoom meeting yang dibuat secara istilah publik ya oleh IPSA sendiri, dan di situ Tony kembali lagi, wah, Ita Sembiring nih keren juga ya, terus nulis buku bersama ya, oke. Banyak pembicara di dalamnya. Iya, betul. Dan hari ini kalau misalkan saja kita tidak berbicara, tampaknya bukan kita ya. Kita tuh kalau nggak punya mikrofon tuh bisa meriang. Oke. Ya, sebenarnya Bu Ita sendiri kan di Rus Animation-nya itu tidak hanya sekedar Chief of Marketing-nya aja ya, tetapi juga ternyata penulis Ya, saya dialog, juga pegang skenario. divisi. Jadi di sana tuh ada divisinya masing-masing ya. Ada, kalau animasi itu kan ada yang bikin konsepnya, konsep art, ada yang bikin modeling karakternya, ada yang ngerjain rigging tuh biar tulang-tulangnya tuh kemana gitu bentukannya. Lalu salah satunya juga divisi story, dan aku tuh sebagai mentor dari divisi story itu juga yang mengerjakan Wakakibo Kids ini. Nah, di season 1 karena itu baru mulai, masih aku yang nulis skripnya, tapi setelah itu siswa-siswa yang kita latih, kita ajarin, kita didik untuk nulis skrip di season-season berikutnya.
Apresiasi yang diberikan juga ternyata sangat menggigit ya, yaitu mendapatkan penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia sebagai film ramah anak terbaik Iya, dan YouTube organik. iya betul. Kita tuh belum setahun waktu itu. Padahal itu baru satu episode kan ya? 13 Satu season, maksudnya satu ya, season 13 season. episode. Ya, baru 3 bulan. Jadi dia gini, dia tayang dulu di Mentari TV, Ya. TV komersil. Lalu setelah tayang di sana, kita boleh di YouTube-nya kita. Juga mereka tayangkan di video.com seperti itu. Nah, yang di YouTube kita ini benar-benar organik. Baru 3 bulanan juga udah berapa sih? 70.000, 90.000. Jumlahnya luar biasa loh. Iya. Bahkan setiap episode yang nonton juga puluhan ribu. Ya, ada yang kalau yang YouTube shortnya ada yang 14 juta, ada yang ya juta-juta, lumayan lah untuk sebuah karya yang baru, sebuah IP karakter yang baru, dan kita bener-bener knocking the door gitu dari bawah Ini berjuangnya. buatan anak-anak SMK lagi. SMK, ya betul. Kalau dulu SMK kan, aduh apa sih sekolah SMK gitu ya. Kalau kita misalnya aku nih sebagai orang tua kurang biaya buat pendidikan, udah kamu masuk SMK aja biar nanti cepet kerja gitu. Tapi kalau sekarang dia itu udah menjadi pilihan yang ya udah bisa jadi primadona juga, karena mereka siap pakai. Sebenarnya SMK bukan hal yang buruk juga ya, karena langsung terjun ke lapangan. Yes. Kalau misalkan saja dibandingkan dengan pendidikan biasa ataupun juga umum, mungkin kalau yang umum itu hanya diberikan bahan tanpa bumbu. Ya. Ya kan? Nah, bumbunya itu loh yang terkadang menentukan kualitas dan juga apa yang bisa diberikan. Ya, selain bumbu kan ramuannya. Ramuannya. Iya, cara meramunya. Udah ada bumbu. Orang dikasih bumbu juga kalau nggak tahu cara membuatnya, cara meramunya gimana supaya enak. Nah, itu yang kami lakukan sehingga ketika mereka terlibat dalam sebuah produksi, dalam sebuah project, itu nggak kalah dengan orang profesional yang bukan gitu. SMK gitu. Iya. Oke, buat teman-teman sekalian, mungkin teman-teman bisa langsung melihatnya di YouTube, yaitu Wakakibo, film Wakakibo animasi. Kids, Wakakibo the Kids, ini merupakan film animasi ya, dan juga sudah ditayangkan di Mentari TV untuk season yang pertama. Sekarang sudah masuk ke Masuk season 2 dalam bulan-bulan ini akan tayang season akan 2. tayang ke season kedua. Luar biasa. Sedikit cerita tentang Wakakibo, Bu. Ya, jadi Wakakibo ini seru banget. Kisah petualangan dua sahabat yang punya medali ajaib. Medali ajaibnya itu namanya Totempo. Totempo. Ya, Totempo ini namanya juga anak-anak, dia bisa mengeluarkan sesuatu untuk membantu anak-anak itu. Tapi kita yang mau ajarkan ke anak-anak adalah bahwa dalam hidup ini tidak semua hal bisa kamu selesaikan secara ajaib. Oke, tidak semua hal bisa pakai medali Totempo. Iya, nggak bisa. Jadi misalnya gini, tapi anak dua ini, Waka sama Kibo ini, dia harus menggunakan totemponya itu untuk hal-hal kebaikan. Oke. Soalnya dia lagi di episode 1 dia ketemu anak burung yang nggak bisa turun atau apa, mereka dikasih tali untuk bantu. Nah, dan kita ciptakan dalam cerita itu yang boleh dikeluarkan oleh medali ini adalah benda-benda buatan manusia. Nggak bisa dia tiba-tiba minta hujan gitu, terus tiba-tiba dia minta dana, kucuran. Semoga bisa. Semoga bisa. Nah gitu, jadi diajarkan, oh dia butuh mangkok, oh dia butuh gunting karena mereka lagi menolong orang nggak ada gunting. Tuh tempo gitu keluar benda-benda itu. Nah terus Waka ini perwakilan dari Kalimantan, Kibo dari Indonesia Timur, Papua. Lalu ada Carica itu dari Dieng, buah carica ada kan? Ada Carica. Ya, ada Nisa. Gadis Nisa itu dari Sumatera, dia gadis penggembala. Lalu ada Baja dari Labuan Bajo, anak pantai. Jadi tuh kayak Indonesia banget. Oke, berarti kayak ini total ada 5 ya? 5 untuk karakter utama Utama main karakternya ada bapaknya Kibo tuh dipanggilnya Baba, ibunya dipanggil Bubu, neneknya dipanggil Nana, supaya ada ini loh, supaya anak-anak tuh ingat sesuatu yang berbeda. Karena ini buat anak kecil kan ya? Yes. Oke, jadi harus yang simple, sederhana, tetapi tidak menggurui dan ada unsur pendidikannya di dalam. Banget. Dan ini merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab yang sangat sulit menurut Tony sendiri.
apa yang bisa membuat ibu kepengen terjun ke dalam dunia itu? Padahal jelas-jelas tahu dunia anak-anak bukan dunia yang istilahnya dikasih tahu langsung mengerti. Ya, Mereka itu kan namanya juga anak-anak. yes. Mm-mm. Anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi mereka perekam yang handal. Bapaknya bikin apa, ibunya bikin apa, anaknya cepet tuh. Copy paste gitu. Ya, Oke, coba belajar. saya jadi ibunya Tony. Mm-mm. Ton, kamu harus begini, nggak mau denger, Iya. malah kalau bisa ngelawan. Tapi ketika saya bikin sesuatu, wah ibu saya bikin begitu, kayaknya saya boleh juga tuh kayak gitu, gitu kan. Makanya kita harus memberikan sesuatu yang baik buat anak-anak, dan menurut aku anak-anak itu harus benar-benar dari sangat dini untuk dikasih pendidikan karakter, kepedulian. Itu harus, kalau ya sebetulnya orang selalu bilang nggak ada PMP jadinya. iya, nggak ada kata terlambat kata Iya. orang-orang. Tapi menurut aku ya jangan sampai terlambat memberi pendidikan yang baik pada anak-anak. Itu Benar. harus dari muda banget. Benar. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk kemajuan sebuah negara dan juga untuk mendidik seorang manusia yang bisa istilahnya terjun ke sosial masyarakat Iya. tanpa menjadi sampah. Iya betul. Jadi kalau aku sih prinsipnya gini, menjadi orang pintar itu nggak penting-penting banget, tapi bagaimana menjadi orang berguna itu lebih Oke. penting. Kalau dia berguna pasti pinter. Kalau dia pinter belum tentu dia berguna. Bener Ton. juga Bisa ya. aja dia kepintarannya dipakai buat hal-hal Yang yang buruk. nggak berguna, hal-hal yang buruk gitu. Tapi kalau dia berguna kan pasti smart otaknya, Kemudian juga inovatif dan kreatif ya. inovatif, kreatif. Dulu kita bilang kompetitif ya. Kalau sekarang kan udah kolaborasi. Mm-mm. Oke, jadi di sini Ibu Ita ini karena menganggap anak-anak merupakan masa yang paling penting untuk mendapatkan pendidikan yang positif ya, Positif. yang paling mendasar. Bagaimana caranya menjadi seorang manusia yang baik, kemudian juga tidak menggurui. Kira-kira ada nggak nih Bu, istilahnya batasan-batasan yang harus Ibu ambil pada saat menulis, misalkan saja skenario-nya Wakakibo, Ya. karena itu kan untuk anak-anak Yes. dan kita kan tidak tahu siapa yang akan menonton. Ya, bener banget. Oke, itu untuk anak-anak, tapi ternyata banyak orang tua juga Benar. nonton. Yang komen-komen tuh orang tua tuh, wah anak saya senang sekali begini-begini. Batasan. Kayaknya kalau dalam hal menyampaikan sesuatu itu perlu banget batasan. Yang saat ini kayaknya kita udah hampir tidak terbatas ya. Orang mau ngomong seenaknya, Benar. orang mau bikin apapun seenaknya gitu. Nah, untuk Wakakibo sendiri dalam skripnya kita harus punya pakem yang kalimat yang kita gunakan itu batasannya. Tuh kalimat yang kita gunakan tuh nggak boleh makian, nggak baik buat anak-anak. Body shaming, bullying, merendahkan orang. Tapi kalau nggak ada orang jahat di film kan nggak seru kan? Nggak seru. Nah, di Wakakibo tuh ada orang tapi nggak jahat, kita bilangnya jahil. Jahil. Jahil Oke. kan juga jengkelin Ya, kan? nakal sih. Nah, itu ada sekelompok bolo-bolo namanya. Bulu-bulu. Bolo-bolo itu yang bagian jahilnya. Dia jahat, dihukum nggak sama Wakakibo? Nanti kan orang jadi diajarin dendam. Iya. Nggak dihukum sama mereka, dikasih pelajaran. Nanti tapi kan kalau kita juga semua anaknya baik-baik banget, ih malesin banget sih gitu kan. Nggak mungkin lah semuanya kayak gitu, jadi nggak menarik. Nah, ada nih di mana Waka atau Kibo itu juga mencoba membalas, tapi ada temen yang lain bilang, ya udah kita balas, tapi waktu mereka ketawa-tawa lagi, loh dia kan sudah minta maaf, kenapa kamu masih menertawakannya? Iya, gitu. Jadi ada seperti misalnya kalimat-kalimat, kita pernah bikin komik tentang anjing peliharaan kerjasama dengan penerbit di Amerika. Saya bikin begini, anjingnya mati. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi nggak boleh pakai kata dead. He crossed over the rainbow. Waduh. Jadi secara psikologis kita harus pikirin, Tommy and Ita fight, nggak boleh arguing. Oke. Nah, itu dia bagian dari pendidikan yang mungkin kita lupa. Wah, kita kan maunya jir segala Iya. gitu. Ya nggak apa-apa juga. Itu kan kreativitas bahasanya anak-anak muda. Tapi ketika itu pasarnya untuk pendidikan anak-anak, ya kan nggak mungkin juga dong Ton aku bikin filmnya yang Waka,
Kamu hendak kemana? Tunggu aku ya, Kibo. Ya, Nggak ada yang mau mungkin nggak ada yang nonton. nonton. Ya, Iya. ini bahkan lebih ke benar-benar mengajarkan bahasa Indonesia Iya, tapi karena kita sudah bahasanya casual casual. gitu. Dan banyak sekali istilahnya ini dibuat dalam 3D ya, kalau menurut Tony ya. Jadi animasi ini boleh dikatakan animasi yang Tony lihat dari Indonesia ini yang paling bagus loh. Seru ya. Nah, yang paling bagus Makasih. yang menurut Tony ya, dari sekian banyaknya animasi yang sudah diluncurkan di Indonesia. Selain itu juga banyak cerita tentang ini Bu, binatang tetapi mirip dengan binatang lainnya. Iya. Satu binatang mirip dengan binatang lainnya. Kenapa bisa ada unsur-unsur seperti itu Bu? Nah, jadi Bukannya gini. Ya, bikin pusing. kadang-kadang benar, itu salah satu juga ada kritikan bahwa ini anak-anak nanti bingung nggak sih kok ada binatang kayak begini, kok ada binatang kayak begitu gitu, kok ada monyet tapi kepalanya kelinci, namanya si Monci itu di Ya. episode Monci gitu. Mm-mm. Jadi ketika kita membuat animasi gini, kalau kita syuting Seeking Soulmate, kita bisa lakukan hal-hal yang biasa, yang wajar. Tapi kalau misalnya waktu Tony digampar sama Widi waktu itu misalnya lawan mainnya, terus Tony wah koprol entah kemana-mana, kan agak susah kan, itu kan pakai animasi. Nah Ya. jadi kita juga membuat animasi ini cerita-cerita yang bisa, kenapa kita buat animasi, karena kita ingin ada cerita-cerita fantasi. Fantasi. Oke. Gitu. Nah, terus ya kan hanya di dunia-dunia kreatif seperti inilah yang tiba-tiba ada mukanya monyet, Laba meong Bu. laba meong, laba-laba tapi kayak Wajahnya meong. kayak meong. Dan itu sangat favorit loh sama anak-anak, laba meong. Terus ada buaya guguk, kayak Buaya tadi bisa tapi mengguguk. kayak anjing gitu-gitu. Nah itu kayaknya itu juga bagian dari kreativitas anak-anak untuk menciptakan hal-hal baru. Tapi kita juga kasih penjelasan kok, ini binatang-binatang, istilahnya binatang hybrid ya. Nah, jujur yang paling sulit buat anak-anak siswa yang sekarang nulis skrip adalah ketika kita harus menciptakan binatang baru itu. Wah, itu kadang-kadang sampai 2-3 hari. Ada nggak? Mana nih binatangnya udah di list Tony, nggak, kata dong, saya. cicak dan kodok jadi satu. Cikok. Cidok. Bingung kan? Iya. Satu nempel di dinding, satu lagi lompat-lompat di air. Iya, jadi itu emang juga buat memancing kreativitas. Iya. Boleh tuh cikok. Dan kreatif yang ditawarkan oleh Bu Ita dalam film Wakaki Kibo ini itu hanya boleh dikatakan sebagian saja ya dari apa yang Ibu Ita miliki. Masih banyak kreativitas yang belum istilahnya dipublikasikan nih. Iya. Misalkan tadi menulis, bikin film, kemudian terus jualan sekarang. Karena marketing kan jualan, ya kan? Anaknya sih jualan sih, dulu Tony beli sendal jepit. Iya, seneng banget deh. Kalau misalkan saya demikian, apa saja yang hendak Ibu berikan ke depannya, karena ini merupakan bagian yang bisa menginspirasi orang lain untuk terus berkarya. Ya, yang pasti sih harus selalu berpikir kreatif, itu penting banget ya. Karena dari kreativitas lah kita bisa menciptakan banyak sekali hal-hal yang menguntungkan, tidak saja buat diri kita sendiri, tapi juga buat lingkungan dan masyarakat di luar sana, seperti itu. Nah, kayak bikin film nih misalnya. Kita nggak boleh berhenti hanya sampai di filmnya aja, Ton. Oke, filmnya terjual ke broadcast. Tapi bagaimana menutup biaya produksi, bagaimana kita bisa memberi penghargaan buat para pekerja-pekerja seni ini gitu. Terus kita harus mikir lagi kan, harus kreatif. Kalau nunggu aja film aja nanti ya laku syukur nggak, ya udah gitu kan. Nah, wah itu mah bisa bangkrut Bu. Ya, makanya lalu kita, oh ya ini dibikin merchandise-nya. Even waktu kita bikin skripnya, kita bikin sesuatu binatangnya yang bisa dibikin boneka deh. Nah itu kan juga butuh kreativitas. Kalau nggak ya udah binatangnya bikin aja gitu. Jadi istilahnya ini bagaimana caranya untuk mengimplementasikan teknologi digital ke dalam dunia pendidikan, tapi juga ada unsur merchandise-nya yang bisa diperjualbelikan sehingga ada istilahnya ini loh,
oleh-oleh kenang-kenangan Ya. bagi orang yang mendapatkannya. Iya, harus benar-benar kreatif memikirkan. Jadi gini, oh kamu nggak idealis ya, komersil banget. Siapa bilang? Idealisme saya juga tinggi loh, gitu loh. Saya peduli dengan pendidikan, kegiatan sosial yang lain-lain, pelayanan segala macam. Tapi kan nggak bisa menunggu aja. Benar. Harus punya pikiran gimana nih supaya saya bisa muter duitnya ini, supaya dapatkan donatur, dapat investor, dapat sponsorship untuk muter ini, untuk bisa membuat yang lebih baik lagi, lebih banyak Oke. lagi yang tertolong. Jadi begitu. bukan hanya cuman sekedar memberikan ataupun juga membuat sebuah produk, tetapi juga ya istilahnya bagaimana caranya untuk mencari peluang untuk mendapatkan yang Yes. lainnya. Ya, dengan cara begitu kan kita juga menginspirasi anak-anak yang mengerjakan ini. Oh iya ya, kalau keahlian saya cuma nulis skrip. Iya, kalau di luar sana ada orang lowongan Iya, karena jadi kan penulis. iya, kan tidak banyak, Bu. Oh iya, ya penulis tuh paling seneng karena dia bisa menciptakan pekerjaannya sendiri. Oke. Ya, itu kan Oh, kreativitas. benar. Oh, caranya gimana ya? Oh, saya harus kreatif banget. Saya harus bikin, terus saya tawarin ke Tony, saya tawarin ke mana-mana gitu. Siapa Nggak tahu ada dapet yang di sini. nyantol. Yes, itu butuh kreativitas. Kalau kita cuma nulis aja ya udah. Jadi blogger dong. Iya, blogger juga kan dia butuh kreativitas Benar. kan. Oh, harus ke tempat mana lagi ya? Mm-mm. Oh, harus ke waktu saya Menyelaminya. yes, misalnya dia travel blogger. Oh, waktu saya jalan-jalan, oh saya harus nggak cuma tempatnya, mungkin saya harus kasih tahu tipsnya bawa apa gitu-gitu. Itu Bagaimana kreativitas. caranya untuk bisa irit dalam perjalanan? Itu penting banget. Penting, kan? Carilah teman. Carilah Tony. Oh gini, biar irit hidup di Taiwan, carilah Tony Tamsir. Bisa aja nih si Bu Ita nih. Ini yang nonton juga bukan saya, bukan pendengar RT saja loh, Bu. Masih ada loh, Bu, Ifsa. Dan mungkin banyak sekali ya sahabat-sahabat kita di sana yang juga akan menikmati perbincangan kita pada hari ini. Luar biasa dengan Ibu Itanya. Kalau tadi sudah kita bahas tentang ini ya, film animasinya, apalagi Bu yang akan Ibu lakukan mumpung menurut Ibu masih ada waktu untuk berkreatif? Ya, untuk berkreasi sepertinya nggak ada batas waktu ya. Bener. Kita harus terus-menerus dan ada beberapa rencana kita dalam waktu dekat ini memang ingin mengangkat Wakakibo ke layar lebar, sama ada satu lagi dari sebuah cerita-cerita bersambung di webtoon, kita juga mau jadikan itu layar lebar juga. Oke. Iya. Kalau film animasi sendiri ya Bu ya, apakah ini merupakan tantangan Bu? Tantangan, saya rasa tantangannya sama aja ya di mana-mana buat modal buat memproduksinya. Oke, tantangannya itu modal untuk produksi. Gini loh Ton, dalam hidup ini kan semua ada tantangan, ada resiko. Tapi bagaimana kita memperkecil resiko itu, itulah yang harus kita lakukan. Butuh kreativitas tadi. Nah, selain kreativitas dalam kehidupan ini, yang bikin hidup kita akan enteng adalah the power of networking. Bayangin Ton, saya tuh belum pernah kesini. Ini pertama kali. Terus enjoy banget. Karena apa? Karena saya ada temen, ada Ferry teman saya dari SD, SMP, SMA kemarin di sini nemenin terus. Ada Tony yang setiap saat, bahkan untuk datang ke sini pun sampai disediakan bahasa Kalbunya. untuk ngobrol ke Mandarinnya. ya, supir taksinya seperti itu. Itu kan karena networking itu kan harus di-create, harus diciptakan. Kita mungkin ketemu seseorang sekelebat, kita nggak pernah tahu. Oke, kadang-kadang pun kita nggak peduli ya siapa sih, kita udah Benar. ya. Ketidakpedulian itu loh yang bisa menyebabkan semakin sedikitnya teman dan ruang kita. Iya. Ya. Seperti itu. Jadi dalam film-film, dalam karya-karya kita semuanya, kita juga selalu mencoba menanamkan kepedulian itu. Sesimpel ketika kamu tidak peduli sama seseorang, ternyata dia seseorang. Iya, gitu. somebody kan. Ya, besok kamu butuh apa-apa, oh ya, aduh, kok saya nggak punya apa-apa di sini, nggak punya ini, nggak punya teman di sini situ gitu. Nah, jadi kreativitas itu juga datang dari kepedulian. Ada dua nih kuncinya, kalau saya selalu bilang, be a good observer, be a good listener. Dua hal di mana jarang dilakukan oleh manusia. Iya.
Kita ngeliat-liat aja tapi nggak ngamatin. Kita denger-denger aja tapi nggak nyimak. Nggak, benar. Lebih banyak ngocehnya. Iya. Atau mungkin kritiknya. Ya. Lebih banyak ya. Karena itu memang mungkin ya sikap dan juga sifat manusia yang sedari awal memang sudah ada. Tetapi yang belakang tadi Bu, yaitu mendengar, kemudian juga menerima dan juga memikirkan. Iya. Itu merupakan sebuah PR bagi kita semuanya. Bagaimana caranya agar networking itu bisa Ya. berhasil. Sebuah sedikit cerita ya, saya dengan Ibu Ita, kita kenalannya itu benar-benar karena di satu lokasi Lewat kan, cuman lewat komunikasi doang akademi, kamu. Iya. ya saya cuma lewat aja karena saya mau naik ke lantai 2, terus Ibu Itanya ngelihat gitu. Oh ini boleh nih gitu. Benar. Dan ternyata hanya dari sana saja kita terus berlanjut sampai sekarang sudah 10 tahunan loh. Ya, dan juga kan kita bertemannya bukan antara aku dan Tony aja. Iya. Ternyata temanku menjadi teman Tony, temannya Tony menjadi temanku. Benar. Nah, itulah the power of networking tadi. Kalau misalnya aku punya teman nih, nggak usah kasih tau Tony biar nanti dia kenal, malah dia ntar yang kesini sini. Enggak, Nah, jangan takut. semuanya harus jadi teman kita. Jangan takut ya, karena relasi itu sebenarnya gratis sih kalau Yap. menurut Tony ya. Yap. Gratis dan dibagikan juga nggak apa-apa. Kalau memang jodoh ya itu milik kamu. Ya, Ya kan? kalau nggak jodoh ya Kalau nggak jodoh? kita jodohin. Ya, itulah yang mungkin saja menjadi PR kita semuanya, membangun network yang bagus, kemudian juga selalu kreatif, berpikir yang positif, dan juga bagaimana caranya membuat Indonesia lebih baik lagi. Yes. Menurut yang terakhir Bu, mungkin saja ada hal-hal yang hendak Ibu sampaikan sebegitu Ibu tiba di Taiwan dan melihat Taiwan sendiri untuk masyarakat Indonesianya. Jujur ya, pas nyampe itu nggak berasa di Taiwan sih saya. Oh ya mirip kok gitu, karena kan bangunan-bangunannya Ya. kalau kita pas datang di bandara terus ke Taipei kan mirip-mirip kan ya, sama kayak di Jakarta seperti itu. Nah cuman rapi, bersih, speedy, itu yang paling beda kan. Cepet banget, nggak boleh berhenti di tempat yang misalnya itu jalan umum, Iya. bisa tiba-tiba ada aja yang nyenggol dan suruh minggir seperti itu. Terus teratur sih. Oke. Teratur dan tertib, apakah ini menjadi bahan yang bisa dibawa ke Indonesia, Bu? Bawa nggak ya? Bisa dong, siapa- pasti bisa. Karena apa? Kemanapun kita pergi, pasti ada hal yang kita pelajari. Sesimpel apapun itu, misalnya, ini satu, tadi di lift hotel, itu hotel bintang 5 yang menurut saya mau breakfast tuh kita ngantri. Iya kan? Ngantri di lantai 2. Padahal di dalamnya agak bukan yang penuh banget gitu, tapi kita harus baris ngantri sampai dikasih tempat sama petugasnya. Ya, lalu saya pikir gini, masuk aja kenapa sih gitu. Tapi saya belum ketemu nih pertimbangannya dia apa untuk seperti itu. Mungkin ini ada grup banyak. Beneran saya lihat dia yang menentukan tempat duduk, padahal banyak banget di situ. Nah, tetapi yang paling menarik di dalam lift itu ada gambar. Bahasa teng nggak ngerti, tapi ada gambarnya yang membuat saya ngerti. Yang saya pelajarin adalah bagaimana menyampaikan pesan dalam yang universal, semua orang ngerti walaupun bahasanya bahasa Taiwan dengan huruf-hurufnya. Jadi dia gambar breakfast kurang lebih gini, cara kamu biar nyaman breakfast. Jam 6, kan mulainya 6.30 kan? Jam 6.30 digambar cuma 1 orang. Jam 7 3 orang. Oke. Jam 8 ada 6 orang dia gambar dan terlihat banyak, 6 apa berapa lebih. Lalu jam 9 balik lagi ke 2 orang. Dia kan mau ngasih tahu kan sebetulnya jam segini kamu tuh nggak ngantri, jam segini lumayan, jam segini lagi Hektik. hektik banget gitu. Nyampe kan pesannya, padahal aku nggak tahu itu apa di dalam lift. Nah itu tadi pagi aku langsung kebayang sama CEO aku itu namanya Roy. Roy juga orang yang selalu visioner, dan kalau habis dari mana-mana tuh kita selalu sharing. Oh tadi aku lihat ini, lihat itu. Sesimpel apapun menurutku itu akan jadi besar kalau kita mengembangkannya. Ya.
ini merupakan sebuah masukan yang paling penting ya. Kerap kita menyepelekan sesuatu hal, tetapi tanpa kita sadari sebenarnya banyak sekali benih-benih yang berkemungkinan menjadi besar jikalau kita pupuk, kita sirami, dan kita tanam dengan baik, sehingga ia akan menjadi sebuah pohon yang tinggi, besar, berbuah, berbunga, dan bisa dinikmati banyak orang. benar. Dan terutama mengamati itu, aku dari mulai tanggal 16 di situ, baru hari ini loh aku lihat. Padahal tiap hari aku naik turun lift berapa Benar. kali. Itu observer. Oh, pagi-pagi Melihat ini lihat. Oke, padahal ini udah hari ketiga. Ya nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat kan. Mungkin hari pertama aku perhatiannya lain, kedua oh bagaimana survive di sini gitu. Oh ketika udah ada Tony, hidup saya tenang banget. Jadi udah bisa ngeliatin yang lain-lain. Benar. Seperti itu. Jadi memang bener kan yang tadi, be a good observer, be a good listener tuh akan membantu kita. Nah satu lagi supaya kita nggak selalu kecewa, supaya nggak misuh-misuh. Kan kita di mana-mana komplain, apa-apa komplain. Oh, di sini nggak kayak gitu, di situ nggak kayak gitu. Ya kamu jangan di sini dong, di situ aja, ya nggak? Benar. Ini make sense sekali ya. Dan Tony setuju. Sulit ya untuk menjadi orang yang tidak protes. Yes. Ya. Kalau mau protes ya kembali saja ke alam semula gitu. Iya, kuncinya 2. Uh-uh. Acceptance, Uh-uh. adaptable. Kamu terima dong. Sekarang Terima. gini, aku datang Adaptasi juga. adaptasi dan terima. Sekarang gini, aku datang ke Taiwan. Lah, kok kayak gini banget ya? Bahasanya bahasa ini lagi. Berarti kan aku oke. Pertama adalah aku harus beradaptasi dulu. Setelah aku beradaptasi, kan udah adaptasi juga gini, masa gini sih, masa gitu. Aku beradaptasi, abis itu ya udah deh, aku terima di sini kayak begini. Ternyata kayak begitu. sopir taksinya itu suka ngobrol gitu ya. Iya, dan aku nggak ngerti. Ya tapi nggak apa-apa, aku mencoba beradaptasi. Dan dia turunin aku di luar sana. Ternyata itu masih panjang ke Masih dalam. panjang. Aku nikmati gara-gara kalau aku marah-marah, udah Sar nih gimana sih kok Udah turunin nggak kita enak nih ngobrolannya ntar. Nah, tapi apa yang aku lakukan? Wah, gara-gara aku turun dan jalan, ada gedung yang bagus banget kan? Benar. Aku bisa fotoin, aku bisa cari tahu ini apa gitu. Jadi sebetulnya nikmati dulu, amati, nikmati, baru ya beradaptasi lah. Belum tentu apa yang dirasakan itu mengecewakan, benar-benar membuat kecewa ya. Iya. Tetapi bisa jadi yang mengecewakan itu, yang dianggap mengecewakan itu ternyata Malah ibu melihat menyenangkan. banyak Iya. yang hijau, kemudian gedung yang merah, Iya. ya kan? Iya kan, seru banget kan? Seru banget. Dan itu hanya bisa dilihat kalau dari RT ibu. Bener. Benar. Jadi ini merupakan istilahnya gift juga ya. Betul. Hadiah. Ya, jadi memang kalau kita punya waktu untuk mengobservasi, kita kan jadinya kita nggak reaktif, kita akan proaktif gitu. Jadi kalau kita punya waktu berpikir untuk kenapa begini, kenapa begitu gitu. Kalau nggak kan langsung wah mengumpat, nggak enak gitu. Oke. Itu adalah beberapa PR yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir mungkin ibu hendak menyapa para pendengar sekalian dan boleh juga menyinggung tentang Wakakibo-nya Bu. Bagaimana caranya menikmati, kemudian apa saja kedepannya tentang Wakakibo, dan siapa tahu Bu ada produser-produser lainnya yang tertarik. Oke. Ya boleh, untuk para pendengar RTI ya RTI, RTI, tolong subscribe ya. Oh ya, wajar, make sense karena kita juga akan Tolong subscribe-nya Wakakibo Kids dan juga Instagramnya Wakakibo Kids, dan semoga bisa menikmati karya-karya anak bangsa Indonesia. Kemudian juga boleh untuk kasih kita komen, kasih kita masukan supaya kita semakin bisa. Artinya gini loh, kita bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Aku harus menulis sesuatu bukan yang aku suka, tapi apa yang orang banyak suka. Oke. Luar biasa. Teman-teman sekalian, ngobrol dengan Bu Ita tuh nggak bakalan selesai kalau tidak ada batasan waktunya ya. Ya, tidak akan selesai karena waktu kemarin kita pertama kali bertemu saja, mulai dari Sampai semua makan tutup ya. sampai semuanya, mulai dari jam rame
sampai Sepi. mallnya semuanya udah tutup, Bu. Iya. Pas lagi aku turun lift ke bawah, aku pikir masih bisa, udah nggak bisa karena sudah ditutup. Ditutup Iya, kan. aku naik lagi. Hari pertama itu ya. Iya, Hari pertama pertama. aku datang Ha-ha. loh. Kita udah sebegitu produktifnya. Aku naik ke atas lantai 1 lagi. Wow. Iya, karena nggak bisa lewat Udah bawah tanah tutup. karena ditutup. Iya, itulah cerita pengalaman dengan Ibu Ita tidak pernah akan selesai. Banyak sekali yang bisa diceritakan, mulai dari pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan sampai yang politik juga. Ibu Ita punya pandangan tersendiri. Luar biasa. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang politik, dan Tony menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ita sendiri atas waktunya Ya, yang sudah aku hadir. juga terima kasih sekali dikasih kesempatan untuk bisa saling menyapa buat teman-teman Indonesia yang ada di sini, dan juga kemarin juga banyak banget ketemu anak-anak Indonesia, komunitas-komunitas mahasiswanya yang luar biasa membuat sebuah acara begitu rapi dan dilakukan oleh anak-anak muda, dan kesempatan yang luar biasa banget bisa berada di sini bersama teman yang nggak ketemu 10 tahun, dan juga bisa berbagi apa yang saya pikirkan dan mencoba memikirkan apa yang orang-orang di luar sana pikirkan. Mikirin mulu. Ya. Oke deh, Bu, terima kasih atas masukannya, dan juga sekali lagi Tony juga berharap Wakakibonya sukses dan Terima kasih, jalan dan terus bisa ya. Banyak bisa makin seasons-nya ya. produksi, Ha-ha. bisa jadi layar lebar gitu. Amin. Kita semuanya mengaminkan, dan salam dari Tony Tamsir, Radio Tama Internasional.